Yang terhormat Jakarta Selatan yang diwakili oleh Komisioner Bawaslu Jakarta Selatan Bapak Ahmad Fahlevi SPD. Yang kami hormati Camat Kecamatan Jagakarsa Bapak Santoso SHMAP. Yang terhormat Bapak Wakil Camat Bapak Teguh Arifianto APMSI. Yang kami hormati dan Ramil 08 Kecamatan Jagakarsa Mayor ANH Semang diwakili oleh Ibu Wakapolsek. Yang kami hormati Kasatpol Kecamatan Jagakarsa Ibu Hajar Nuzula. Yang kami hormati PPK Kecamatan Jagakarsa. Yang kami hormati Lurah se-Kecamatan Jagakarsa. Senin 4 November 2024 di Aula Masjid At-Taqwa akan segera kita ikuti bersama pelantikan, pengambilan sumpah dan pembekalan anggota pengawas tempat pemungutan suara se-Kecamatan Jagakarsa untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Indonesia, Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah ada? Belum hadir. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan yang diwakili oleh Bapak Levi, terima kasih. Yang saya hormati Rektor Universitas Pancasila beserta dengan jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Senin tanggal 4 bulan November tahun 2024, saya Ketua Panwaslu Kecamatan Jagakarsa berdasarkan surat keputusan Panwaslu Kecamatan Jagakarsa nomor 180 garis miring KP titik 01 titik 00 garis miring K titik JK strip 04 titik 10 garis miring 10 garis miring 2024. Tanggal 4 bulan November, pengawas tempat pemungutan suara se-Kecamatan Jagakarsa. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jakarta 4 November tahun 2024. Saya Ketua Panwaslu Jagakarsa Muhammad. Pengambilan sumpah janji pengawas tempat pemungutan suara se-Kecamatan Jagakarsa pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tanggal 4 November tahun 2024. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya,
Apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Saudara-saudara, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik atau Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Untuk seluruhnya bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengawas tempat pemungutan suara sekecamatan Jagakarsa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi P2H Bang Ahmad Palevi. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bendahara Bawaslu Kota Jakarta Selatan Bapak Aulia Widodo. Yang saya hormati para undangan, ada Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Ibu Wakil dalam rangka pelantikan dan pembekalan pengawas tempat pemungutan suara sekecamatan Jakarta. Selamat siang, sahabat Arusnya. Sahabat Arusnya, kita saat ini telah berada di wilayah kampus ternama, tepatnya di wilayah Jagakarsa, dan pasca kita menghadiri pelantikan pengawas TPS untuk Kecamatan Jagakarsa yang dihadiri camat dan beberapa pejabat yang ada di wilayah Jagakarsa. Di acara kita saat ini adalah ngobrol pintar perihal Indonesia, dengan kopi merupakan minuman khasnya Indonesia. Kalau kata orang Betawi, ngopi dulu biar melek. Ayo Bang, kita ngopi dulu Bang. Baik. Ngobrol pintar perihal Indonesia, kita akan membahas dalam hitungan sekitar beberapa pekan lagi Bang ya. Indonesia secara umum, Jakarta secara khusus akan melaksanakan pemilu kada, pemilihan umum kepala daerah. Dan kebetulan Jakarta cukup ringan nih petugasnya, karena hanya satu kotak, artinya hanya gubernur saja. Dan kita banyak penampakan-penampakan di jalan tentang APK, alat peraga kampanye, yang sangat sembarangan ditaruhnya, ada di pohon, ada di tiang listrik, ya kan? Mungkin tinggal satu yang belum pernah ditaruh, di batu nisan yang belum taruh. Ini kayaknya lucu, ini kayaknya lucu-lucu gimana gitu. Dan kita akan wawancara dengan dari Bawaslu Jakarta Selatan. Dengan Pak siapa? Saya Levi, saya Pak Levi dari Bawaslu Jakarta Selatan. Saya membawahi Kortif P2H, yaitu P2 itu pencegahan, farmasi dan humas. Bang, kalau melihat pemasangan APK para paslon dari mulai 1, 2, 3, dari mulai yang namanya Ridho, dari mulai yang namanya Pramono, ya, Pramono Sidul, Pramdul, dan yang independen, kebalik ya, Ridho, independen dan Pramdul. Ini banyak banget ya selengkatan APK ya. Seolah-olah tadi hampir kagak boleh ada badan pohon sedikit tancap, gitu. Nggak boleh ada tembok rumah orang, entah izin atau enggak, main tancap aja. Sebenarnya
gimana sih Bang aturan main penancapan atau pemasakan APK itu sendiri? Silakan tuh sebagai pencerahan masyarakat ya. Baik, terkait APK alat peraga kampanye itu memang sudah diatur di PKPU 13. Jadi memang ada juga tempat-tempat yang diperbolehkan tempat yang dilarang. Kita ambil contoh saja dulu. Hari ini kan dengan surat keputusan KPU juga sudah ditetapkan tempat-tempat yang memang dilarang. Contohnya tempat ibadah jelas, tempat pendidikan jelas, jalan tempat penyeberangan orang, terus JPO, terus juga pembatas jalan. Nah itu memang sebenarnya sudah diatur oleh PKPU 13, tetapi hari ini fenomena yang ada nih, para peserta pemilu hari ini, paslon ini vendor yang masang. apa yang masang. Harusnya ada aturan atau peraturan PKPU yang juga mengatur bila ada APK yang tidak layak pasang atau yang dipasang tepat larang itu dilakukan oleh pihak paslon, gitu loh. Atau yang paslon juga bisa bertanggung jawab dengan penempatan APK yang memang nggak boleh ditempatkan di tempat yang dilarang. Ini harus tegas. Kami di Bawaslu sebenarnya sudah memberikan suatu rekomendasi dan juga saran perbaikan kepada KPU, terus juga kepada paslon bahwasanya ini tempat memang dilarang. Lu nggak boleh lagi pasang api copot dipindahkan. Ya karena tetap aja masih ada yang langka, masih ada yang bandel, tetap aja nggak ditindaklanjuti. Nah, kami pastikan di hari tenang nanti di 24 Januari kita pastikan putusan APK tempat dilarang sudah bersih. Di tanggal 24 hari itu. 24, 25, 26. Berarti itu masa H-2. H-3 dong. H-3. Oke. Di hari tenang. Karena penyebelasan 27 ya. 27. Baik, lalu kalau melihat seperti itu, tindakan tegas dari Pemda sendiri, Pemprov dalam hal ini mungkin dibawahi oleh Pol PP ya, Gaktur gitu ya, penegakan peraturan. Penegakan peraturan apa penegakan yang gampang diatur ya? Artinya? Itu sih. Itu. Ini menarik begini malah. Menarik. Kan DKI Jakarta kan punya yang namanya Pertim 8 kayak masalah keaslian ataupun ketertiban umum terkait adanya APK ataupun baliho yang memang merusak kenyamanan Anda kan gitu ya. Harusnya ketika ini kesadaran paslon harus kita kan mau pemilu kontestasinya adalah kontestasi pemimpin daerah. Jika memang misalkan adanya APK tempat-tempat yang memang rusak pemandangan di wilayah DKI Jakarta, mereka harusnya lebih tegas. Ini nggak boleh karena apa? Aturannya sudah diatur di aturan Perda, gitu loh. Perdanya ada. Perda 8 itu tentang tribun, tentang ketertiban umum. Nah, harus dibuat dari kesadaran yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, ya tegakkan aturan itu, gitu loh. Karena Anda juga akan jadi calon pejabat juga. Betul, yang akan menegakkan aturan Anda sendiri. Kira-kira begitu. Berarti logikanya kalau dia nggak bisa menegakkan peraturan atau kemudian buat aturan, kemungkinan besar dia juga nggak akan. Ya kita tes kecil ya. Kita hanya sekedar merekomendasikan. Kita tidak punya kewenangan untuk kita yang mengeksekusi. Nggak ada wewenang. Nggak ada wewenang. Tetapi ada beberapa kasus seperti di tempat-tempat yang memang mau di tempatnya dipasangin APK. Contoh di KAI, PTKI. Itu banyak di stasiun ini kan APK liar ya. Mereka nggak terima. Kita bilang ke mereka, Bapak boleh copot. Nggak ada sanksi apapun. Copot, hadirkan kami dan simpan APK itu baik orang itu diminta sama paslon sama timnya kita sudah ambilkan. Artinya ada bukti ya. Ada bukti. Dan itu dicopot bukan dirusak. Bukan dirusak. Boleh. Terakhir Bang, himbauan buat seluruh anggota Panwas baik tingkat kecamatan sampai kepada TPS yang tadi baru saja dilantik agar ini juga menjadi concern dalam pengawasan mereka. Saya mau menghimbau kepada seluruh jajaran pengawas tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat TPS pun kami berharap semua tahapan pilkada ini dapat kita awasi berjalannya, bahwasanya apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran itu harus ditindaklanjuti, dan sebelum menindaklanjuti pastikan kita menjalankan fungsi pencegahannya dulu. Jadi kita cegah dulu, ketika sudah dicegah masih dilakukan maka akan kita tindaklanjuti. Cegah tanggal ya? Cegah tanggal, betul. Dan kita pastikan juga untuk seluruh masyarakat warga juga yang menjadi pengawas partisipatif ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan tahapan proses pilkada 2024. Oke. Baik, sahabat Tarusius, itulah sebuah ungkapan, harapan, dan ajakan
dari apa kita Bang Devi sebagai Bawaslu Kota Jakarta Selatan, dan semoga ini juga bisa menjadi perhatian buat tim ses paslon, 3 paslon ini gitu. Dan agar ditaati. Ingat, Anda mau jadi pimpinan satu provinsi, Anda harus taat hukum. Jangan menyuruh orang taat hukum, tapi Anda sendiri tidak taat hukum. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih.